Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pengembangan organisasi, pembelajaran karakteristik, dan perubahan standar keunggulan. Dengan dosen pengampu, Nimade Satya Utami, SEMM. Sebelum kami lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan anggota saya dan saya sendiri Nikadek Dewi Lestari absen 19 dan teman-teman saya Nikadek Cipta Pradewi absen 18 dan juga Ibu Tu Andika Brata Purwadi absen 11. Dengan materi pembahasan, yang pertama pengembangan organisasi, yang kedua organisasi pembelajaran, yang ketiga karakteristik organisasi pembelajaran, yang keempat merubah standar keunggulan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian pengembangan organisasi, di mana mencerminkan semua usaha pengembangan yang berorientasi pada membuat organisasi dan anggotanya efektif. Dengan kata lain, pengembangan organisasi merupakan usaha terencana secara terus-menerus untuk meningkatkan struktur, prosedur, dan aspek manusia dalam sistem. Tujuan pengembangan organisasi yang pertama, survei feedback, suatu teknik pengembangan organisasi di mana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Yang kedua, sensitivity training merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Yang ketiga, team building merupakan suatu teknik di mana pekerja mendiskusikan persoalan atau berhubungan dengan kinerja kelompok mereka. Yang keempat, quality of work life program, teknik yang dirancang untuk memperbaiki fungsi organisasial dengan kemanusiaan tempat kerja, membuat lebih demokratis dan mengikuti serta pekerjaan dalam pembuatan keputusan. Yang kelima, manajemen by objective merupakan suatu teknik di mana manajer dan bawahan bekerja sama menetapkan kemudian mencapai tujuan organisasial. Sasaran pengembangan organisasi yang pertama, hubungan yang lebih efektif antar departemen, divisi dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan pribadi yang lebih efektif antar manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi. Yang ketiga, terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antar pribadi dan kelompok. Keempat, berkembangnya iklim yang ditandai dengan saling percaya dan keterbentukan yang dalam memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi. Adapun tahap-tahap penerapan pengembangan organisasi, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi termasuk elemen-elemen di dalam seperti struktur, manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan
bahkan situasi keuangan. Yang kedua, tahap diagnosa dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Yang ketiga, tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau perbaruan. Yang keempat, tahap implementasi pembaharuan. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaharuan yang telah digariskan dan disetujui. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Saya akan menjelaskan pengertian organisasi pembelajaran atau learning organization adalah sebuah organisasi yang membangun kapasitas, menyesuaikan, dan berubah secara terus-menerus. Menurut Peter Sings, 1990, organisasi belajar adalah organisasi di mana orang-orang secara terus-menerus membesar kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola berpikir yang ekspansif dan baru terpelihara dengan baik, di mana aspirasi kolektif terwadahi, dan di mana orang terus-menerus belajar melihat keseluruhan secara bersama-sama. Baiklah, selanjutnya ada unsur dari organisasi pembelajaran. Menurut Peter Sings, ada 5 disiplin yang membuat suatu organisasi menjadi organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama ada personal mastery atau penguasaan pribadi, yang artinya suatu disiplin yang antara lain menunjukkan kemampuan untuk senantiasa mengklarifikasi dan mendalami visi pribadi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, dan memandang realitas secara objektif. Yang kedua ada mental model atau model mental, yang artinya model-model mental merupakan gambaran, asumsi, dan kisah yang kita bawa dalam bentuk kita tentang diri kita, orang lain, lembaga-lembaga, dan setiap aspek dari dunia ini. Yang ketiga ada share vision atau visi bersama, yang artinya membangun suatu rasa komitmen dalam suatu kelompok dengan membuat gambaran-gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan oleh prinsip serta praktik penentu yang melaluinya dan berharap untuk mencapai masa depan tersebut. Yang keempat ada team learning atau belajar bersama, mengubah keahlian percakapan dan keahlian berpikir kolektif sehingga kelompok-kelompok anggota organisasi dapat diandalkan untuk mengembangkan kecerdasan dan kemampuan yang lebih besar daripada jumlah bakat para anggotanya secara individual. Yang kelima, sistem thinking atau pemikiran sistem, suatu cara berpikir tentang suatu bahasa untuk menguraikan dan memahami kekuatan dan hubungan antar pribadi yang membentuk perilaku sistem. Selanjutnya, mengelola organisasi pembelajaran. Berikut adalah yang dapat dilakukan manajer untuk menjadikan perusahaan mereka sebagai organisasi pembelajaran. Yang pertama, susun strategi. Manajemen perlu mengeksplisitkan komitmennya terhadap perubahan, inovasi, dan perbaikan terus-menerus. Kedua, rancangan kembali struktur organisasi. Struktur formal dapat menjadi penghalang serius bagi pembelajaran. Yang ketiga, bentuk kembali kultur organisasi. Dalam organisasi, pembelajaran dicirikan untuk menunjukkan keberanian dalam pengambilan risiko, keterbukaan, dan pertumbuhan. Selanjutnya, hambatan dalam organisasi pembelajaran. Hambatan ini bisa muncul dari individu ataupun dari organisasi itu sendiri. Antara lain, individu mental not invite here menjadi penghambatan yang besar ketika segala sesuatu dari luar dianggap tidak perlu dipelajari atau diikuti meskipun itu baik. Hambatan lainnya ialah tidak menyadari betapa pentingnya proses berbagi atau sharing dalam pembelajaran, keterbatasan waktu, dan sudah berada di zona nyaman, sehingga malas untuk belajar atau berubah.
Yang kedua ada organisasi. Di antaranya kurang dukungan dari top manajemen, budaya organisasi yang tidak bersahabat dengan proses pembelajaran, serta kegiatan belajar itu sendiri bukan merupakan cara kerja organisasi tersebut. Adapun solusi mengatasi hambatan-hambatan dalam learning organization. Efektivitas learning organization akan sangat tergantung pada sampai sejauh mana pemimpin mendukung proses tersebut. Empowerment secara efektif dan tidak memandang empowerment sebagai ancaman. Intinya, learning organization dengan dukungan kepemimpinan visioner bertujuan menciptakan budaya organisasi yang sehat dan positif dalam upaya mencapai cita-cita atau visi bersama. Saya akan melanjuti materi sebelumnya. Karakteristik organisasi pembelajaran. Setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda bergantung jenis, struktur, visi, dan misi yang dianut organisasi yang bersangkutan. Demikian pula organisasi pembelajaran mempunyai karakteristik yang spesifik dan dapat dibedakan dengan organisasi lainnya. Karakteristik dari organisasi pembelajaran adalah keyakinan bahwa individu akan proaktif untuk meningkatkan keinginan diri, berusaha maju dan terus belajar dengan menciptakan iklim organisasi yang terbuka dan harus informasi yang jelas. Selanjutnya, merubah standar keunggulan. Setiap organisasi menetapkan standar kualitas tertentu yang menunjukkan ciri dari produk atau jasanya. Namun, untuk menjadi unggul terhadap pesaingnya, mereka harus selalu mengubah dan menyesuaikan standar keunggulannya. Lanjut, keunggulan bagi organisasi adalah tentang membedakan dirinya dengan 6 pendekatan, yaitu people excellence, artinya hanya orang berkualitas yang dapat membawa organisasi menjadi unggul. Yang kedua, policy excellence, artinya menetapkan kebijakan yang tepat di dalam organisasi merupakan bentuk strategis untuk keunggulan bisnis. Yang ketiga, process excellence, artinya menetapkan proses bisnis yang unggul melalui menghasilkan produk berkualitas, komitmen setiap karyawan untuk melakukan perubahan dan meningkatkan daya saing organisasi. Untuk yang keempat, produk excellence adalah tentang menghasilkan produk yang benar atau menyampaikan jasa dengan benar yang menawarkan kualitas maupun nilai uang bagi konsumen. Yang kelima, practice excellence adalah tentang cara mengerjakan, cara orang memperlakukan satu sama lain, dan tentang cara orang dalam organisasi melayani pelanggan. Yang keenam, performance excellence adalah tentang menetapkan track record dan melanjutkan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pendekatan yang dapat dilakukan dalam menciptakan keunggulan dapat ditunjukkan dengan model keunggulan berikut ini. Yang pertama, menjadi berbeda. Baik defend, sikap untuk menuju keunggulan adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi berbeda dari lainnya di mata pelanggan. Yang kedua, menjadi yang pertama. Baik the first, apabila organisasi merupakan yang pertama dalam mengembangkan produk atau jasa baru, harus memberikan keuntungan atau manfaat bagi organisasi itu sendiri. Yang ketiga, menjadi yang terbaik. Being the best, organisasi perlu mefokuskan dan memilih bidang spesifik yang menjadi unggulan sehingga dikenal menjadi yang terbaik.
Kesimpulan, perkembangan zaman pada saat ini membuat pengembangan organisasi dihadapkan pada suatu tantangan dalam menghadapi persaingan bisnis. Setiap organisasi dituntut untuk memiliki keunggulan bersaing agar dapat tetap bertahan, yang didukung dengan intelijensi organisasi untuk mengelola pengetahuan melalui proses belajar berkelanjutan. Pada era tahun 1990 diperkenalkan suatu konsep organisasi belajar yang berperan membekali organisasi dengan basis pengetahuan dalam rangka memenangkan persaingan. Pengembangan organisasi. Organisasi belajar karakteristik dan merubah standar keunggulan sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Pada dasarnya, organisasi belajar ini merupakan suatu konsep di mana organisasi harus melewati proses belajar yang terus-menerus secara mandiri untuk menghadapi hambatan baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pertanyaan yang kami paparkan sebagai berikut. Yang pertama, tahap-tahap apa saja yang digunakan dalam penerapan pengembangan organisasi. Yang kedua, mengapa organisasi pembelajaran sangat diperlukan dari organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, apa saja pendekatan yang dapat dilakukan dalam menciptakan keunggulan. Sebutkan dan jelaskan. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.